Oke, merhaba Arkadaşlar. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tanışma ve selamlaşma atau perkenalan dan salam dalam bahasa Turki. Nah, buku yang saya gunakan itu adalah buku Türkçe, pembelajaran bahasa Turki dari Universitas Karabük yang juga digunakan di beberapa universitas seperti di Baybu atau Bulu Aban İzzet Baysal Universitesi. Nah, untuk lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menjawab dan menanyakan asal ya. Nah, di sini saya udah buat topik spesifiknya yaitu mengenai nerelisin. Memang agak berbeda dengan buku versinya Istanbul ya teman-teman. Kalau di buku Karabük itu kita seperti di-push untuk langsung bisa menggunakannya sehari-hari gitu, praktik. Makanya awal-awal itu langsung dibuka dengan conversation. Kita lanjut ke next step. Nah, jadi ada dua bentuk cara untuk menanyakan dari mana asal Anda gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, ada yang belakangnya sinis, ada yang belakangnya sin. Ini tidak ada perbedaan secara meaning ya, atau secara arti. Dua-duanya menanyakan dari mana asal Anda. Perbedaannya hanya dari tingkat kesopanannya saja ya teman-teman. Kalau nerelisinis itu lebih kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu dari mana asal Anda. Jadi terdengarnya lebih sopan. Biasanya ini kita gunakan ketika kita menanyakan itu kepada orang yang rasanya lebih tua dari kita atau lebih kita hormati. Misalnya dia guru Anda atau dia itu dosen Anda gitu. Bisa menggunakan dari mana asal Anda. Nah, kalau nerelisin ini bukan berarti ini versi yang tidak sopannya ya, tapi lebih kepada lebih akrab aja kalau kita menggunakan yang nerelisin ini. Dari mana asal kamu gitu ya bunyinya bahasa Indonesianya. Nah, biasanya ini tentu aja diperuntukkan ke orang-orang yang mungkin lebih muda usianya dari kamu atau sebaya dengan kamu gitu. Supaya terdengar lebih akrab saja gitu. Untuk mana yang bisa dipakai, dua-duanya bisa dipakai, itu opsi yang kalian pilih aja. Oke, kita next. Nah, di sini seperti biasa ya, saya membuat sebuah percakapan sederhana antara dua orang. Satunya bernama Aykut dan satunya bernama Steve. Nah, sekarang kita coba baca bersama ya teman-teman. Kita baca bersama. Aykut, merhaba, benim adım Aykut. Lalu dijawab oleh Steve, merhaba, benim adım Steve. Ya, untuk percakapan yang sederhana ini dan cara membaca alfabetnya seperti huruf I yang ada kepalanya ini dengan I yang tidak ada kepalanya ini bisa teman-teman lihat pada materi sebelumnya ya, karena ada saya spill sedikit. Kita lanjutkan percakapannya. Aykut bertanya, Steve, nerelisin. Nah, kalau dilihat di sini dia pakai sin ya. Berarti kemungkinan si Steve dan juga Aykut ini usianya hampir sebaya gitu teman-teman. Lalu Steve menjawab, Ben Hollanda leyem, dan bertanya kembali, Sen nerelisin, katanya gitu. Sen nerelisin ini adalah cara bertanya asal kamu dari mana gitu ya teman-teman ya. Dan ini cara menjawabnya, saya dari Ben itu saya ya teman-teman. Kemudian si Steve menjawab saya dari Holland. Ya, Holland kira-kira di mana teman-teman? Holland itu di Belanda ya teman-teman. Jadi sebelum kita menjawab asal kita dari mana, alangkah lebih baik kita cari tahu dulu nama-nama negara dalam bahasa Turkinya. Karena seperti Holanda ini itu kan artinya Belanda, which is itu memiliki bahasa yang berbeda gitu loh dengan bahasa Indonesia. Nah, Ben Hollanda leyem. Nah, di sini saya menandai le dan yemnya dengan yang satu bold dan berwarna merah.
Kenapa begitu? Ini secara simpel saja sebenarnya ingin menggambarkan kepada kalian secara lebih mudah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya bahwa bahasa Turki itu mungkin analoginya seperti sebuah Lego. Jadi dalam suatu kata itu kemudian disambung, kemudian disambung lagi, kemudian akhirnya menjadi satu kata yang panjang, tapi sebenarnya itu sudah menjadi sebuah kalimat dengan beberapa keterangan. Seperti ini ya. Le ini itu bukan bagian dari Holanda, tapi le ini menerangkan sebuah asal ya. Nerelisin ini juga ada le-nya. Nah, ada beberapa versi ya dari le, bisa li, dan nanti kita lihat ada beberapa versi lainnya gitu. Nah, Holanda le ini menunjukkan asal, teman-teman. Le. Nah, sedangkan yem ini membawa keterangan yang berbeda juga. Jadi yem ini adalah keterangan orang ya. Ini menunjukkan apakah kalimatnya itu menunjukkan tentang saya, kamu, dia, mereka, atau siapa gitu ya. Yem ini artinya saya. Jadi Holanda leyem, kita bacanya terbalik. Saya berasal dari Holland gitu. Saya berasal dari Belanda gitu. Kira-kira teman-teman. Jadi bahasa Turki ini uniknya adalah dia selain sambung menyambung gitu, yang sebenarnya berisi oleh beberapa keterangan, dia ini variasi terhadap sufiksnya atau kata-kata tambahan di belakangnya itu mengikuti huruf vokal terakhir yang ada dalam sebuah kata. Maksudnya apa tuh? Nah, nanti kita akan memahaminya pelan-pelan ya teman-teman, karena saya juga awal-awal belajar bahasa Turki itu kebingungan dengan aturan yang seperti itu teman-teman. Nah, seperti kita bisa lihat ya, ini kan vokal belakangnya. Yang kalian harus fokuskan adalah vokal belakang ya teman-teman. Jadi abaikan saja huruf A dan huruf O atau huruf vokal lain yang kemungkinan ada di depan sebuah kata. Jadi kita hanya melihat aja bagian vokal belakang ini, A. Ya. Nah, A ini akan menentukan aturan di belakangnya atau sufiks yang akan kita gunakan setelah ini tuh varian yang mana, begitu. Nah, oke. Sebelum kita lanjut untuk membahas secara khusus kenapa ini belakangnya leyem, kita akan lanjut membaca percakapan ini ya. Aykut menjawab nih, Ben Yeni Zelanda leyem. Yeni itu dalam bahasa Turki secara khusus artinya baru. Jadi kira-kira nih negara mana nih? Yeni Zelanda leyem. Jadi negara mana yang kira-kira depannya atau bukan depan ya, ada baru-barunya gitu. Ya. New Zealand ya teman-teman. Yeni Zelanda leyem ini maksudnya saya berasal dari New Zealand. Nah, aturan membaca bahasa Turki itu juga kadang-kadang terbalik ya uniknya. Ya menurut saya bahasa Turki itu bahasa yang harmoni, yang memperhatikan harmoni dan juga logika, teman-teman. Ini membuat kita berpikir memang. Nah, jadi kadang dia terbalik seperti ini. Zelanda leyem, saya berasal dari New Zealand. Tapi kadang dia strukturnya juga normal seperti bahasa Indonesia punya. Nah, kemudian tanes temeza memnum oldum. Mungkin di sini varian yang ada kan hanya satu ya. Kebetulan hanya satu, yem dan yem. Tapi sebenarnya variannya ada beberapa lagi selain yem dan yem. Ini hanya kebetulan aja. Nah, kemudian dijawab tanes temeza memnun oldum atau nice to meet you. Lalu si Steve menjawab bende memnun oldum. Aku juga. Salam kenal. Igunler, happy nice day. Have a nice day. Lalu diakhiri oleh Aykut, görüşürüz. Selamat tinggal. Oke. Atau sampai bertemu lagi. Nah, di sini saya membuatkan tabel khusus ya untuk teman-teman bisa membaca aturan. Jadi aturan ini sangat penting dalam bahasa Turki. Apa saja aturannya? Jadi
Vokal dalam bahasa Turki itu huruf vokal dalam bahasa Turki itu ada 8. Yang pertama A, lalu E, lalu O, lalu U, lalu E, lalu I, lalu E, lalu U. Jadi cara bacanya berbeda gitu. Nah, masing-masing itu punya namanya sendiri atau dikategorikan berdasarkan bunyinya gitu. Misalnya O dengan U ini kan bunyinya mirip ya. Dia seperti lidahnya diangkat gitu. O, U, ya. Nah, maka dia termasuk kategori golongan yang sama-sama yuvarlak dan sama-sama ince gitu. Tapi kalau yang O itu termasuk genish dan dar itu termasuk U dan gibi-gibi. Begitu juga yang lain sama-sama aja. Cuma sebenarnya kalau kita menghafal nama dari kategorinya itu nggak perlu-perlu banget teman-teman. Yang kalian perlu ingat itu adalah bunyinya mirip nggak gitu. Kalau mirip biasanya mereka satu kelompok atau satu golongan kalimat. Nah, nantinya akan mempengaruhi sufiks di belakangnya. Jadi semuanya nanti akan semua sufiksnya ya, nggak terbatas hanya menunjukkan atau menjawab tentang asal aja. Tapi untuk segala hal nantinya akan berpatokan terhadap bunyi vokal ini. Dan ingat seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, yang kita perhatikan adalah huruf vokal yang terakhir ini nih, yang A ini misalnya contohnya. Nah, huruf vokal lain di belakangnya itu nggak usah diperhatikan. Jadi sufiks setelahnya itu ditentukan oleh huruf vokal yang terakhir. Nah, gini ya teman-teman. Nah, coba kita lihat tabel yang sekarang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi A dan E ini itu satu golongan teman-teman, sama-sama kalen. Jadi kalau dia kalen atau huruf vokalnya ada A atau E, maka sufiksnya itu menggunakan le. Nah, selanjutnya kalau huruf vokal terakhirnya itu E atau huruf I, maka sufiks di belakangnya li. Gitu juga kalau dia O atau U, maka sufiksnya adalah lu. Dan terakhir kalau dia O atau U, maka sufiksnya itu lu. Nah, jadi ada 4 jenis ya opsi yang bisa kita pilih. Bukan kita pilih ya, itu bukan kita yang memilih ya, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau enggak le, li, lu, ya lu untuk menunjukkan asal. Nah, gimana cara pakainya supaya kalian nggak bingung? Ini juga saya udah buatkan contoh nih. Ya, ini nama-nama negara dalam bahasa Turki. Indonesia itu pakai E, Indonesia. Indonesia huruf vokal terakhirnya apa? Last vokalnya kan A ya, bukan E ini ya. Lihat ya teman-teman ya, huruf vokalnya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada E, ada O, kemudian ada E lagi, lalu ada A. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang diperhatikan itu adalah huruf vokalnya yang terakhir. Jadi yang A. Maka yang A itu mengikuti sufiks yang mana? Yang ini kan? Nah, le. Nah, maka ditambahlah Indonesia le. Asal Indonesia. Kalau Turki kan huruf vokal terakhirnya E ya. Maka kita ikutin ini E. Maka sufiksnya dipasangkan dengan li. Nah, kemudian ini Istanbul ya. U. Ya, U. U yang ini. Berarti yang lu. Istanbul lu. Asal Istanbul. Nah, kemudian yang terakhir nih, Karabuk. U-nya pakai U titik ya. U ya. Maka sufiks yang dipasangkan adalah lu, Karabuk lu. Tapi kan ini dalam artian ini masih nggak ada kepemilikan ya, hanya asal Indonesia, asal Turki, asal Istanbul, asal Karabuk. Jadi belum ada jelas ini yang dimaksud asalnya dari sini-sini itu siapa gitu. Saya misalnya kita mau bilang saya dari Karabuk, saya dari Istanbul, saya dari Turki, saya dari Indonesia. Itu kan belum
terjawab caranya ya teman-teman. Nah, by the way, nerelisin itu tidak selalu artinya menanyakan asal kewarganegaraan kita. Ya bisa jadi asal negara asal tempat tinggal kita juga bisa, atau secara spesifik asal kota kita misalnya juga bisa, misalnya dari Jakarta, atau misalnya seperti saya sekarang, ini saya bukan warga negara Turki, tapi sekarang saya tinggal di Provinsi Bolu, ya saya bisa jawab dari Bolu, bukan dari Turki, tapi pengen jauh spesifik dari Bolu itu juga bisa gitu loh teman-teman. Jadi nggak harus negara. Kita next. Nah, ini ada beberapa nama-nama negara dalam bahasa Turki ya, untuk menggambarkan aja ke teman-teman bahwa nama-nama negara pun itu juga berbeda atau punya bahasa sendiri dalam bahasa Turki gitu loh. Jadi belum tentu misalnya seperti Jerman ini ya, kalau kita bilang kita dari Jerman atau dia dari Jerman, belum tentu orang Turki ngerti, karena dalam bahasa Turki pun Jerman itu penyebutannya bukan Jerman tapi Almanya ya teman-teman. Jadi pastikan dulu kalian juga sudah mencari tahu bahasa dari bahasa Turkinya dari sebuah negara. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Ülke ini negara ya teman-teman. Turki, Turkiye. Korea, Kore. Indonesia, Indonesia. Jerman, Almanya. Belanda, Holanda. Jepang, Japonya. Georgia, Gurjistan. Spanyol, Ispanya. Mesir, Mesir. Norwegia, Norwich, ya. Nah, kalau kita tambahkan asal tadi ya, asal, maka kita tambahnya begini nih teman-teman. Saya sekalian memperlihatkan kalian cara pakainya supaya semakin mengerti ya. Turkiye ya, vokal terakhirnya ada di e. Jadi kalau kita lihat di sini e ya, maka ngikutin yang li ya teman-teman. Nah, maka dia jadinya Turkiye li. Jangan terkecoh dengan huruf vokal yang ada di belakangnya, karena kita nggak penting itu ya. Kemudian Kore, e lagi ya teman-teman, maka Kore li. Indonesia a ya. Indonesia le bukan li. Ya, a le. A dan e itu le sufiksnya. Almanya juga masih a ya teman-teman, maka Almanya le. Holland juga masih A ya, Holanda le. Japonnya juga belakangnya A, Japonnya le. Nah, ini kan berbeda ya. Kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia, itu juga bisa jadi kayak gini ya, Korea. Ya kalau kita pakai Korea, nanti kan A-nya sufiksnya bisa salah, ya kan? Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dulu bahasa Turkinya dari sebuah negara gitu. Karena itu bisa menentukan benar atau salahnya kita menggunakan sufiks. Kalau Korea kan Korea le, karena huruf vokal terakhirnya A. Nah, jadi yang le salah ya. Salah. Nah, ini yang benar. Kore. Huruf vokalnya terakhirnya E. Jadi Koreli, bukan Koreale, tapi Koreli. Paham ya teman-teman sampai sini? Semoga saya menjelaskannya itu mudah untuk teman-teman pahami. Oke, kita lanjut. Spanyol, Ispanya. Masih A ya. Masih A ya. Maka Ispanyol. Gurjistan, Gurjistan le. Nah, ini tetap patokannya adalah huruf vokal yang terakhir teman-teman. Jadi meskipun terhalang oleh huruf lain, tapi selama itu huruf mati ya kita abaikan aja. Kayak N ini kan huruf mati bukan huruf vokal, jadi tetap kita perhatikannya hanya di huruf vokal yang terakhir yaitu A. Jadi Gurjistan le. Mesir ya, Mesir le. Norwich ya, ini ada huruf mati lagi E, berarti Norwich li gitu. Asal saya asal Norwegia. Siapa yang berasal dari Norwegia gitu? Maka jawabannya saya. Ya.
Ini saya contohkan lagi ya supaya lebih jelas buat teman-teman. Misalnya negaranya Indonesia nih, negaranya Indonesia. Terus pengen bilang asal Indonesia. Maka cara jawabnya Indonesia le. Siapa yang berasal dari Indonesia? Saya. Saya yang berasal dari Indonesia. Maka tambahkan keterangan kepemilikan saya. Yem. Indonesia. Leyem baru dia menjadi satu kalimat lengkap. Saya berasal dari Indonesia. Gitu. Baru menjadi kalimat yang lengkap. Oke, kita next. Kita kasih contoh yang lain. Misalnya negaranya Holanda atau Belanda. Maka kalau Holanda le, asal Belanda. Kalau ditanya siapa yang dari Belanda, saya. Maka kita tambahkan lagi Holanda leyem. Saya asal Belanda gitu. Saya asal Belanda. Jadi yem susah ya, nggak ada keyboard di sini. Pokoknya yem saya le asal baru Holanda Belanda negaranya. Kita next. Nah, ini ada contoh yang lain supaya kalian tidak terkecoh dan masih ingat mengenai aturan huruf vokal. Kita kasih yang huruf vokalnya berbeda dari yang tadi. Turkiye. Huruf vokal terakhirnya adalah e. Ya. Turkiye, sorry ini i-nya kurang kepala. Turkiye, maka asal Turki. Nah, siapa yang berasal dari Turki? Saya. Jadi Turkiye li yim. Kenapa yang ini i, miss, bukan e? Ya seperti yang ini kan e ya, tanpa titik ya. Sedangkan yang ini pakai titik teman-teman dan bunyinya i bukan e. Nah, kita balik ke aturan huruf vokal tadi teman-teman. Yang ini. Nah, ini berlaku dalam segala hal dalam bahasa Turki. Nah, sama dengan yang tadi. Ini pun sufiks belakang menunjukkan kata ganti keterangan saya itu terdiri dari 4 jenis. 4 jenis, bisa yem, bisa yim, bisa yum, atau yum. Dan itu lagi-lagi tergantung pada bunyi huruf vokal terakhir. Kalau dia a dan e, maka yem. Kalau dia e dan i, dia jadi yim. Kalau o dan u, dia yum. Sementara kalau o dan u itu yum. Nah, jadi yang ini jelas Turkiye li. Selanjutnya yim. Kalau yang ini jelas Holanda le. Lalu yum gitu. Oke, kita next. Nah, gimana caranya? Nah, terus di sini saya juga memberikan tambahan beberapa varian ya, apabila ingin menanyakan atau make sure apakah kamu berasal dari Turki misalnya. Nah, bunyi kalimat tanyanya seperti ini. Sen, Turkiyeli, misin. Jadi, li itu akan selalu berhubungan dengan asal ya teman-teman. Sen itu kamu. Ya sebenarnya ini untuk melengkapi aja sen dan sin. Ini saling berkaitan satu sama lain kalau ingin membuat kalimat lengkap. Tapi sebenarnya nggak ada sen juga nggak apa-apa. Turkiyeli misin. Kayak bertanya, kamu asal Turki gitu kira-kira. Nah, kemudian bisa dijawab nih. Evet tuh iya. Turkiye liyim. Saya asal Turki, itu misalnya. Tapi kalau ingin menjawab dalam kalimat negatif atau menyatakan saya bukan asal Turki, maka kita mulai dengan hayır. Hayır itu tidak ya, tidak. Nah, kemudian ada değil. Değil itu menandakan kalimat negatif juga. Jadi nggak bisa
higher. Kalian bisa opsi pilihan menjawabnya bisa higher aja, tidak gitu. Atau Turkiye Deylim saja juga bisa. Atau lengkap juga bisa. Sangat bisa higher, Turkiyeli Deylim. Atau bisa juga Deylim, bukan, saya bukan. Gitu, saya tidak. Kalau versi lengkapnya higher, tidak. Saya tidak asal Turki. Higher ini tidak. Negatif atau kita sebutnya olumsuz. Değil itu juga negatif. Saya tidak asal Turki. Higher itu juga tidak. Tidak. Saya tidak orang Turki. Saya tidak asal Turki. Saya asal Turki, iya. Jadi unik ya, ada yang terbalik dan ada yang tidak. Jadi penegasnya itu ada di depan, evet atau hayır, iya atau tidak. Tapi sisa kalimatnya itu dibuat terbalik, teman-teman. Ya, oke, sekian dulu materi pada hari ini. Teşekkürler, iyi dersler, iyi günler. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, atau isi komentar supaya lebih banyak lagi yang belajar. Halen, hinci singgah